pertama dari MBR Rook versus Kami Butuh Sponsor, di mana Lux dan Galio bakal bertemu dengan Fu dan Haha. Ini kalau misalkan mereka dapetin Ace dari tim MBR, misalkan mati semua, mereka berhasil mendapatkan Tobu. Bukan Ace lagi dapetnya Bigel kalau gitu ya. Betul sekali. Anyway, kalau kita bicara soal drafting dari MBR sendiri, menurut gua kalau semisal KBS bisa abuse early game mereka dengan sangat baik, Ziggs-nya nanti akan sulit dapat momentum. Karena Ziggs-nya sendiri mau nggak mau itu harus ditempel, dapat proteksi supaya dia bisa punya space untuk ngepok. Tapi kalau misalnya dia sampai nggak punya itu, ya itu menurut gua jadi damage-nya dari MBR sendiri fall off banget. Betul, dan juga ternyata memang ini APC ya, sesuai yang tadi Bigel bilang, dimana dari Ziggs-nya bakal ada di Dragon Lane, harus itu Sigmore yang pakai Ziggs-nya, juga udah ada permainan yang cukup agresif dari seorang Zweihander, dimana dia langsung di flash dan juga udah ada satu bom golden staff yang membuat seorang Zweihander harus terkena first blood kayaknya kali ini. Sayang sekali, terlalu agresif tadi ya dari Lee Sin-nya maju ya kan, tiba-tiba dia langsung safeguard Tempest yang buat dia harus tumbang di sana. Dan juga ada Scuttler yang bakal diamankan oleh seorang Onion King juga kali ini. Adon Blaze dibuka, ada juga Wind of War, harusnya menang lah karena ada smite dari tim MBR. Betul sekali, sedangkan di bagian bawah, betul sesuai prediksi gua, ini Ziggs-nya bakal kesulitan ya dapat momentum untuk pok. Karena lawannya juga Lux di sini kan ya, jadi pasti agak-agak sulit lah. Meskipun range-nya bisa dibilang panjangan si Ziggs, tapi untuk early game, Lux itu terlalu sakit tuh. Soalnya tuh orang-orang kadang-kadang nggak mikir pasifnya Lux tuh, Lux punya pasif gitu, itu sakit. Yang ngebuat Lux sakit banget, tapi ternyata dia atas Shadow Dash masuk bersama Spirit Refuge juga karena sound chip kali ini. Dimana dari T harus mundur ya kan, santai dulu, pelan-pelan pastinya kali ini Gal. Iya, dan Camille di sini masih kayak anteng banget ya, happy banget dia. Tinggal nahan-nahan minion, tinggal dimasukin lagi, Shen-nya masuk tinggal dikasih tactical sweep, ya kan, precision protocol, sepak, ya kan, adaptive defense-nya nyala, terus Shen-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nih, tapi ya nih Shen-nya masih kelihatan agak sedikit kalah ya sama Cipeng dari Camille. Camille meskipun memang dia susah nih, di nerf berkali-kali tetap broken. Dan juga bakal ada pergerakan dari Onion King yang maju langsung ke arah Chips di atas, tapi Spirit Refuge-nya terlihat terbuka. Tactical sweep masih disimpan oleh seorang Chips juga, masih cukup sabar karena dia juga tahu ya, gue gak bakal mati juga sih kalau misalkan ada Wukong tiba-tiba Cyclone. Iya, yang penting gue sabar aja gitu kan. Yang penting gue farming dulu. Shen-nya nanti gue mirrorin terus kan, kalau perlu nanti kalau misalkan teamfight gue tahu Shen lagi nge-push, gue lock aja damage dealer dari si MBR. Pikiran sederhananya kan kayak begitu kan. Tapi untuk si KBS sendiri dengan ada Lux sama Galio, Alistar tiba-tiba langsung engage karena depan stuck tiba dari trample sudah aktif. Coba langsung stun lagi ke arah Galio, tapi ternyata yang bonyok duluan adalah si Alistar. Iya, malah dia yang bonyok ya. Tadi karena terlalu ini banget ya, kebuka banget, padahal dari Sigmore ya, dari Ziggs juga masih farming. Ini gue takut salah nih, Sigmore kan bener kan kalau Iya, Sigmore. Kalau T dia mana Shen ini? Shen itu si Haze. Oh, Haze, Sigmore, Onion King, Alves, sama Rikit ya? Namanya Tobu lah bacanya gue. Dapurnya kenapa Tobu? Nanti aja kita tanya langsung. Langsung. Tapi kita butuh mereka menang 2-0 dulu nih. Iya. Tapi harusnya ya ini KBS, ini udah kelihatan ya itemnya Henry bakal ke arah Luden dulu nih ya. Mungkin Seraph Embrace, karena udah ada Lost Chapter sama ada ini Tear of the Goddess. Cuy, lu bilang kan kalau Kuromiko pakainya Fast Rush kan? Iya, Fast Rush. Lu lihat si Henry pakainya Fast Foot. Great Footwork, iya itu dia. Buat dia ini ya berarti ya, energi ya, sama lebih sustain aja di lane juga. Tapi sebenarnya nggak salah ya, karena Kasadin intinya tuh lu bisa gangguin aja. keganggu sama nge-spam skill pada nantinya. Dan juga mananya nggak habis-habis, karena kalau misalkan udah stuck dari ultimate udah 3, meskipun mananya boros, tapi ternyata di bagian mid lane Justice Punch-nya itu gue tahu sih ke belakang biar nabrak lebih cepat, tapi ternyata nggak kena. Sayang banget dari seorang Too Far Close, bener-bener kejauhan bro. Iya bener-bener bener-bener kejauhan sih. Too Far baru baca lagi kan nickname-nya nih. Kemarin ganti loh, berarti ganti dia. Super kedel ya? Iya super kedel, cuman ini objektif pertama itu udah up. Dan sebenarnya posisi dari si KBS sendiri ini by rotasi agak sedikit simple ya. Yang biasa kita lihat di WCS, duonya tidak ke mid untuk ngelihat sebenarnya lane mana dulu yang bisa diprioritaskan sama si KBS. Tapi Kasadinnya sendiri agak tahan sama si Lucian. MBR gue rasa sulit untuk mengambil Rift Herald-nya kan udah langsung diambil sama Lee Sin. Tapi Lee Sin-nya sendiri udah bergerak ke arah blue buff-nya MBR. Ini bakal jadi permainan yang bagus banget. Luxnya masih coba peruntungan, ngasihnya karatin semua champion-champion dari MBR. Tapi sayang sekali ya,
Karena Wukongnya ada di situ, ada smite otomatis gak bakal bisa didinai juga. Dragon untuk jatuh ke tangan si MBR. Tapi yang paling penting adalah Revalafin masih bisa dilepas sama KBS untuk ngambil first red-nya. Kalau mereka nggak dapet Dragon, buru-buru langsung ambil keuntungan dengan hancurin first red, dan itu yang sedang mereka lakukan. Betul. Ini perasaan gua aja atau gimana, tapi di bawah bentar dulu ada Henry yang hampir tumbang, masih ada Revolk untuk melarikan diri. Mau gue lanjutin. Karena tim yang ada Henry selalu untuk memprioritaskan Herald. Henry sama Herald gak sih? Perasaan gue doang ya? Tapi setiap ada Henry, dari dulu ya, dari pre-season tuh mereka tuh selalu Herald. Tapi menurut gue itu masuk akal. Karena Rip Herald, ya kan, harga diri yang paling tinggi itu sampai 6.30 doang kan. Turret iya, soalnya ini plating ya. Iya. Di 7 udah hilang platingnya. Kecuali lu pakai Sivana. Menurut gua kalau misalkan DG pertama lu nggak ambil, ada ya dilematis sedikit lah antara lu mau ambil atau enggak. Kalau misalkan lu lepas DG 1, ya pokoknya DG 2 lu jangan sampai lepas, titik. Betul, itu sama kayak lu ngebebasin Cipengs untuk rotasi juga sih. Pada akhirnya ntar ada satu lane yang bakal menang. Juga udah ada satu buah headbutt dan tuh fresh disusul dengan Cyclone juga dari seorang Onion King. Maju ke arah too far close, mundur dulu dengan satu buah Sonic Wave. Dimana masih ada Earlier juga dari belakang, tapi Cipeng kali ini mulai coba dibayang-bayangi oleh Alistar dari seorang perkedel. Sedangkan Henry bakal diberikan waktu space farming terlebih dahulu karena Kassadin butuh item ya. Kassadin butuh item, Kassadin butuh waktu, Kassadin bawa item scaling sih lebih tepatnya. Tapi ternyata sudah ada satu inisiasi untuk mencoba melakukan pick off ke arah seorang Alves. Kok nggak justice punch dulu ya? Kayaknya ada miskom. Ekspektasinya itu dia buka, dia buka shield of Durannya, si Luciana masuk ke dalam semak. Ekspektasinya. Iya, tapi kita harus ingat bahwa yang membunuh kita seringkali adalah ekspektasi, men. Bener, jadi jangan terlalu percaya dengan ekspektasi yang sangat berbeda dengan realita ya. Tapi khusus untuk doa, berapa matchnya sih, berapa kosongnya sih, gue sih tetap idealis ya. 2-0 ya. Gue juga kali ini kayak setuju gitu ya, karena Luciana bikin Blade of the Ruined King nih. Gue dilihat tadi ada satu item curve bow ya. Kenapa lu pesimis gitu sama Borg? Karena menurut gue kurang aja damage-nya, mereka udah kurang damage tapi ternyata masih bot juga. Dan juga pasti ada two far close yang bakal dikejar, masih ada Sunset Gargoyle dimana ada Mega Inferno Bomb yang masuk langsung ke arah seorang two far close. Terlalu jauh mainnya kayaknya kali ini. Bawahnya? Aduh, bawahnya juga bakal dipush lagi oleh Lee Sin dan juga Camille. Cipengs dan juga Zui Henry mulai masuk lagi di mana ada hashtag 5 yang keluar, di mana Shen pun gak sempat untuk mengeluarkan Spirit Refuge ataupun Stand United, membuat Shen dari seorang Heis harus tumbang. Tapi di atas kita lihat Henry masih berusaha untuk defense, udah dibayang-bayangi juga oleh Alistar dari seorang Rikit. Tapi turret harus ditukar gitu aja ya. Ya outer dengan outer, gue rasa oke. Betul, soalnya niat banget dari MBR tuh buat ngancurin satu turret, mereka kirim 4 orang kan. Dan udah gak keburu juga bagi si KBS nge-backup si Henry untuk tahanin turret di baron lane mereka. Jadi ya akhirnya ya udah gak apa-apa, jadi trading aja. Tapi yang paling penting tuh wave minion di bagian mid lane-nya tuh udah jalan. Dan plus, lo lihat di bagian mid lane-nya satu Shift of Duran sebenarnya udah cukup ngelok ke arah seorang Wukong. Tapi ternyata ada Heroes Entrance langsung dibuka, tidak menggeprek siapapun berisoki. Tapi ternyata ada beberapa champion dari KBS yang free banget kedatangan dari Camille. Terasa sangat menyenangkan bagi KBS. Alistarnya tumbang di tangan seorang Camille. Dan akhirnya Galio langsung membuka Gargoyle Spell Plate supaya bisa mendapatkan shield lebih dan mundur. Itu dia, mereka udah kurang damage, gak ada Lucian. Itu udah paling perfect banget, perfect moment dimana KBS bisa mulai perangnya. Karena cuma ada damage dari Ziggs doang. Ya gue sebenarnya ngitung damage dari Wukong juga, cuman tetep aja nggak seburst kalau misalkan mereka lagi bareng Lucian juga di sana. Karena di sini Lucian emang niatnya tuh buat main ini ya, buat dari persentase darah juga ya kan. Terlihat itu kita lihat ada seorang terculik dengan S5 itu Lucian. Itu sendiri masih ada United. Bilang sudah kasih buat Cyclone juga ada Shadow Dash yang masih disimpan, nggak kena bakar. Dari seorang Haze juga bakal dibuka Spirit Refuge dari Camille Chip yang berhasil ditumbangkan. Kita lihat Henry harus mundur dengan satu buah Revolve-nya dan membuat Herald harusnya bakal jatuh di tangan MBR Rook kali ini. Tapi masih berusaha lagi untuk nge-fight. Dimana mereka udah cukup sekritis juga. Lee Sin masih bisa nge-steal. Kalau misalkan, nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak keburu. Dan sekarang mereka ini tugasnya dari KBS itu untuk pertahanan turret mereka. Tapi ternyata Luxia sebenarnya bakal terculik begitu saja. Mereka ini Inferno Bomb dilepaskan oleh seorang Ziggs, membuat Lux sudah sekarang semakin terpaksa makan Hadi Fruit dulu sedikit. Tapi yang paling penting dari KBS adalah ketika mereka kehilangan Referral, langsung melakukan repositioning regroup ke arah Dragon Pit ya. Karena
Dragon ini yang kedua bakalan up sekitar 15 detik lagi dan ini adalah Infernal Drake. Jadi agak sayang kalau misalkan dilepaskan karena menurut gua mau ini temanya Elemental Rift, Infernal Drake itu tetap nomor 1 men. Benar. Damage number 1 men. Betul, karena kalau misalkan dikasih juga ke musuh kan udah kali 2 gitu sama Dragon sebelumnya. Jadi memang efeknya semakin banyak Dragon ya semakin sulit juga pasti buat tim lo. Dan juga kali ini Henry bakal coba untuk follow up lagi nge-regroup bareng kawan-kawannya, dimana dari tadi ya Galio-nya setiap dia Seal of the Dawn selalu sendirian aja nih. Belum terjadi dimana skenario pick off dari tim KBS sendiri. Udah ada Force Pulse juga masuk ke arah Onion King kali ini, dimana Chips bakal coba untuk mengamankan minion wave bagian bawah. Dari Zweihander pun gak dapat momen untuk masuk, dimana Dragon udah mulai dilakukan oleh Wukong juga. Onion King kali ini mulai ditarik ke arah belakang. Camille masih coba untuk mencari posisi juga kali ini, mencoba untuk meretake Dragon Infernal. Sonic Wave dibuka, tinggal 3000 HP juga belum adanya momen atau sinyal di mana Final Stop dibuka, masuk lagi Zui, tendang dengan satu buah Dragon Rage, bakal coba untuk dibajuin dan Hesek tiba-tiba keluar ke arah seorang dan juga ada lagi Royan Trash yang disusul. Ini dia combo aramnya, di killing gak berasa juga, di mana Erlior masih bisa memberikan damage dan juga Zweihander take the kill, masuk lagi Hushua tendang ke depan dan juga pemain dari MDR mulai pontang-panting, bakal diajar lagi. Apakah Ace atau Tobu bakal didapatkan oleh kawan-kawan KBS, dan ini dia Tobu didapatkan oleh tim KBS kali ini. Mantap Tobu. Tapi menurut gua sebenarnya itu timing yang dicoba tunggu sama KBS itu bener-bener serapi itu. Mereka itu ngincernya stallnya. Iya. Mereka bukan sebenarnya nggak terlalu ngincer team fight-nya banget. Kalau misalkan team fight-nya memang mau nggak mau dan bisa mereka execute secepat itu ya mereka bakal fokus ke arah team fight-nya. Tapi yang paling penting itu mereka nunggu momentum stallnya. Makanya Camille tadi stay dulu di semak bagian duo lane-nya sendiri untuk dan kemudian si Sonic Wave-nya itu ngasih informasi ini sisa berapa nih Dragon-nya. Itu kan ngasih vision juga kan. Kemudian ada mesin dibuka, ini jadi satu opening yang bagus banget. Jadi itu langsung ngekikis beberapa SP dari si MDR sendiri dan Camilla langsung masuk. Camilla approve karena dia udah dapat info juga. Ini ada beberapa champion yang sekarat dari si MDR, makanya langsung di-execute. Di sini tadi gue ngeliat masih coba lanjutin Dragon, tapi karena dia ngeliat call dari teman-temannya sendiri udah bilang ini semua yang sekarat, dia langsung balik lagi untuk bantuin temannya dan ternyata hasilnya secuan itu. Lu dapet ace-nya, lu dapet inner threat di bagian mid lane, lu dapet Dragon Infernal, otomatis ini bener-bener bikin bold gap lu nge-swing abis. Dan sekarang tinggal dari KBS, meskipun mereka kehilangan referral tadi di bagian referral yang kedua, oh nggak masalah karena lu lihat Camille sendiri udah bisa jalanin skenario-nya. Dia lawan Lucian juga dia udah nggak takut. Lucian yang bahkan yang takut sama dia sampai harus di backup pakai Stand United si Shen. Malah kalau Stand United Shen-nya langsung nge-backup Lucian untung buat KBS gitu. Exactly. Ada space yang lainnya, mereka bakal kurang personil juga. Kayak sekarang turret didapetin itu sebenarnya dari mereka yang ngambil Herald di awal-awal ya habis dapetin turret akhirnya Camille bisa rotasi dan mereka nggak memberikan untuk ke Dragon keduanya. Mungkin dari Herald kedua adalah mistake untuk KBS, cuman mereka ngejawab itu di Infernal Dragon. Karena tadi di Infernal sebenarnya MBR pun terlalu lama yang ngambil ya, karena semuanya tuh nggak di pit, yang di pit cuma ada Wukong doang, jadi Lee Sin gampangnya masuk tinggal di Dragon Nggak Rage. bisa juga. Iya, karena tinggal ditendang itu. Bukan terlalu beresiko. Beresiko juga. Sisa champion-championnya si KBS itu udah dalam keadaan sekarat. Kalau semisal bener. technically normalnya ketika Lee-Sin masuk berarti dua temannya itu bakal bantuin lagi dan yang sekarang bakal dijadiin makanan. Tapi ternyata yang bakal dijadiin makanan terlebih dahulu adalah MDR pada megang snowball sudah dikeluarkan oleh seorang Ziggs. Tidak terlalu berasa untuk di match ke arah KBS, tapi ternyata Heroes Entrance langsung dibuka untuk memberikan satu shield tambahan ke arah tim KBS dan akhirnya Shen pun tumbang dan kill yang dibuka tapi gak ada rasanya. Ziggs tumbang, mau gak mau Wukong bersama dengan Lucian sudah kabur. Tactical Swipe langsung dibuka lagi statusnya oleh seorang Lucian dan akhirnya ini ace yang kedua. Kasadana quadra kill is the first quadra kill. Waduh, akhirnya ini KBS dapat Tobu yang kedua nih. Ini itemnya guys ya, Seraph Embrace, Crystalline Reflector. Emang sebenarnya nggak ada item yang bener-bener tok banget buat Kasadin gitu. Lu harus bener-bener nyari tahu sendiri playstyle lu seperti apa gitu. Jadi nggak tau lu harus bikin terusan kayak Roa atau Luden. Tapi yang penting nih mananya dia nih, mana manajemennya di mana Seraph Embrace item pentingnya Kasadin. Yang harus tetap selalu ada tuh Seraph Embrace. Sama ini sih, sama lu ngeliatin apa yang dibutuhin tim lu sih. Iya. Kalau gue lebih ngeliat gitu, dan itu Kasadin bener-bener flex banget. Gue sih ngeliat Henry di sini bukan masalah jadi damage dealer atau enggaknya ya sambil dia nunggu Seraph Embrace jadi. Ini lebih kayak yang penting gue gangguin aja. Yang penting ini nih
yang kecil-kecil di MPR modelan kayak si Lucian sama si Ziggs-nya yang imut-imut, yang lembek-lembek, Mati. keganggu aja, Iya, keganggu. karena kalau misalkan dua orang itu udah nggak ada ya, si Lucian sama Ziggs udah nggak ada, damage outputnya bener-bener kerasa turun banget, apalagi ya tadi Luciannya bikinnya bukan ke arah kritikal ya, jadi memang damage-nya nggak terlalu sebesar kalau misalkan dia buat kritikal, bahkan kayak si Air Lior dengan Luxnya pun masih bisa selamat, belum lagi ya Hander kan masuk juga, dia pakai Stormcat Gargoyle juga nih Luciannya nih, Safeguard nambah shield, terus Stormcat Gargoyle nambah shield juga, ngebuat Lucian yang udah bisa mobility-nya kencang juga bisa mati, belum lagi nih Katadin yang ngebling-ngebling, Force Pulse maju ke arah seorang Rikit, kali ini Beatland pun bakal di-push lagi, Reland pushing langsung dilakukan oleh tim KBS, bahkan Final Spark pun dibuang karena turret bagian midnya juga 100, maju lagi ditendang dengan Dragon Strike oleh seorang Duel. Hander masuk dua karena ada Mega Inferno coba untuk clear minion dulu tadi di atas. Ada Cipeng juga, bahkan Cyclone terpaksa keluar, masih ada Force Pulse lagi, damage-nya nggak berasa. Stormcat Gargoyle masuk lagi dengan Safeguard dan juga masih Rendred, bakal di backup di mana seorang Alistar pun bakal menjadi target selanjutnya, double kill didapatkan oleh Hander. Kita lihat Cipeng pun dapat momen dari space di atas. Inhibitor threat diamankan juga oleh kawan-kawan dari KBS, bahkan 3-3 yang sudah jebol. MBR nampaknya kali ini bakal kehilangan Nexus juga di menit 16 karena dari tim KBS berhasil untuk mendapatkan Nexusnya kali, bahkan Tobu ketiga hampir didapatkan di game kali ini. Wow, 1-0.